Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengangkat tema etikal dan sosial isu teknologi informasi komunikasi dengan tema sosial. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Syamil Al-Islami sebagai moderator. Lalu ada Muhammad Fahmi Nur Rahman sebagai pemateri, Nita Widiani Astuti sebagai pemateri, Nuron Syahidatul Yaumin sebagai pemateri, lalu yang terakhir ada Robi Firmansyah sebagai pemateri. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Selanjutnya, asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuannya yaitu ada 5 macam. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemilikan dan kemampuan di bidang pengguna dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang terakhir, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Teknologi informasi dalam bidang sosial telah diramalkan oleh para ahli zaman dahulu dan diyakini oleh masyarakat saat ini bahwa kemajuan teknologi dapat berperan sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya keras para jenius yang pada giliran temuannya teknologi tersebut dapat diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat daripadanya. Ilmu pengetahuan dasar seperti fisika, kimia, dan matematika menjadi modal utama dalam memecahkan persoalan dan menciptakan teknologi. Tahapan berikutnya, temuan teknologi ini diperkenalkan kepada masyarakat, dan jika terbukti dapat membantu memudahkan aktivitas manusia, maka akan melanjuti tahap pasukan yaitu tahap komersial. Kondisi mampu dan tidak mampu dalam memiliki teknologi inilah yang menjadi penyebab awal dari kesenjangan ekonomi dan sosial. Mereka yang mampu menghasilkan teknologi dan sekaligus memanfaatkan teknologi memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola sumber daya ekonomi. Sementara yang tidak memiliki teknologi harus puas sebagai penonton saja. Akibatnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Keadaan inilah yang kemudian memunculkan ide perlunya pemerataan pemanfaatan teknologi hingga ke masyarakat yang bila secara individu tidak mampu memilikinya. Upaya menciptakan teknologi tepat guna di sektor pertanian, perikanan, dan industri rumahan yang berbiaya rumah dan dapat diterapkan oleh mereka yang berpendidikan rendah pernah menjadi agenda nasional di berbagai belahan dunia. Pemanfaatan bersama sumber daya teknologi menjadi solusi yang ditawarkan banyak pihak guna mengatasi keterbatasan daya beli terhadap teknologi. Termasuk dalam konsep ini adalah disediakannya angkutan massa di perkotaan atau dalam bidang layanan informasi, adanya community access center dalam bentuk warung telekomunikasi dan warung internet. Persoalan yang menyertai keinginan ini adalah keterbatasan daya beli, baik untuk mengadakan penelitian dan pengembangan, pengadaan bahan baku, maupun pembuatan dalam skala produksi tertentu. Pada tataran mikro, dorongan memiliki teknologi yang terdapat pada individu dapat memicu tindakan kriminal atau tidak bertanggung jawab lainnya.
Di antara bermacam teknologi di tengah konteks pergulatan antara kemajuan di bidang sosial dan teknologi serta interaksi saling pengaruh di antara keduanya, TIK menempati peran sentral. Isu globalisasi semakin cepat meluas ke seluruhan penjuru dunia karena fasilitasi TIK. Apa saja yang terjadi di berbagai bagian di planet ini menjadi semakin cepat tersebar dan mudah diketahui dengan memanfaatkan TIK. Semua ini menjadi TIK sebagai agen perubahan yang mengubah tatanan sosial kehidupan manusia di seluruh dunia. Keuntungan TIK di bidang sosial. Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang perkembangan daerahnya dan belajar untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Masyarakat dapat melihat berbagai kebutuhan daerah-daerah lain dan kemungkinan besar dapat memasarkan produk dari daerahnya ke daerah lain tersebut. Jiwa dan semangat berwirausaha akan terus ada dan semakin tumbuh. Masyarakat dapat mengembangkan sistem perdagangan mereka dengan e-commerce. Dengan dibentuknya telemedicine, maka masyarakat dapat memperoleh informasi tentang kesehatan. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. Kerugian TIK di bidang sosial. Dengan semakin pesatnya komunikasi, membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya berupa face-to-face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Dengan pesatnya teknologi informasi, baik di internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi maupun kekerasan semakin mudah. Kemajuan TIK juga pasti akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dan orang miskin. Maraknya cybercrime yang terus membayangi, seperti carding, ulah hackers, manipulasi data, dan berbagai cybercrime yang lainnya. Dampak negatif dan positif. Dalam hal sosial dan budaya, TIK memberikan dampak yang tak sedikit baik, dampak positif maupun negatif. Dampak positif diantaranya adalah yang pertama, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sumber informasi tidak hanya berasal dari satu orang saja. Dalam masyarakat, semua orang dapat jadi sumber informasi. Setiap orang dapat saling bertukar informasi satu sama lain. Informasi itu pun menyebar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cepat melalui media-media TIK yang ada. Yang kedua, hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. A berada di kota Samarinda dan B berada di kota Jayapura. Mereka berkomunikasi melalui ponsel. Mereka saling mengabarkan kondisi satu sama lain dan saling bertukar cerita. Itulah sedikit gambaran pemanfaatan TIK dalam hubungan interaksi sosial. Yang ketiga, sosialisasi. Kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Peraturan pemerintah serta kebijakan dapat keluar pada waktu yang tidak dapat diprediksi. Masa berlakunya pun kadang bersifat tentatif. Masyarakat pun sering dibingungkan oleh masalah ini. Karena keterlambatan info, masyarakat dirugikan oleh hal ini. Dan yang keempat, timbulnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. Masyarakat memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan dengan adanya TIK, hal ini dibuktikan dari fakta-fakta yang ada di dunia maya. Misalnya jejaring sosial, mereka berani tampil secara terbuka baik kepada orang yang dikenalnya bahkan yang tidak kenal sama sekali. Mereka mengekspos kepribadian dengan memberikan informasi-informasi yang sedang terjadi, baik itu penting atau tidak. Dan yang berikutnya adalah adanya share budaya antar daerah. Kebudayaan dimiliki oleh setiap kelompok dari setiap daerah dalam setiap bangsa. Tidak hanya dengan penampilan atau penunjukan saja budaya itu dipublikasikan dengan TIK. Antar kelompok masyarakat dapat menyampaikan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing untuk kemudian dipelajari dan dilestarikan. Tidak hanya dalam satu negara, tetapi dapat juga antar negara. Yang kedua, dampak negatif TIK dalam bidang nasional dan budaya daerah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya jenis kejahatan baru.
Kesejahteraan yang timbul diantaranya lain penipuan, pencurian, nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman email, sampah atau spam, pengiriman virus, penyadapan saluran telepon. Memata-matai aktivitas seseorang dan mengacaukan trafik jaringan. Kejahatan-kejahatan ini sulit dideteksi karena kerjaan dengan fasilitas TIK, salah satunya internet. Yang kedua, maraknya perilaku penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Perilaku penyimpangan disebabkan oleh merosotnya moral yang ada di masyarakat, kurangnya filterasi akan informasi, serta budaya yang diterima dari TIK menjadi faktor pokok timbulnya permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, menurun tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Kemudian akses informasi semakin melemah, rasa percaya pada orang-orang sekitar. Banyak orang justru lebih mendewasakan internet, khususnya untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung pada orang-orang sekitar. Yang keempat, kurangnya ruang privasi. Hadirnya situs-situs jejaring sosial tidak hanya membantu untuk menghubungkan individu yang satu dengan yang lain atau dengan kelompoknya. Layanan ini memberikan penggunaan kebiasaan untuk membuka dari dan melihat info serta privasi yang lain. Privasi bukan lagi menjadi barang mahal. Kemudian yang kelima, masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Banyaknya budaya asing, baik penampilan maupun gaya hidup, yang masuk ke kelompok-kelompok masyarakat. Tidak hanya budaya baik yang ada, tetapi budaya yang kurang baik pun dapat masuk dan lambat laun apabila tidak difilter secara dini. Terus kemudian yang berikutnya, masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Banyak budaya asing, baik penampilan maupun gaya hidup, yang masuk ke kelompok-kelompok masyarakat. Tidak hanya budaya baik yang ada, tetapi budaya yang kurang baik pun dapat masuk dan lambat laun apabila tidak difilter secara dini. Budaya tersebut bukannya membuang, tapi malah justru menggerogoti budaya asli yang ada di kelompok tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.